Dengan semua potensi perluasan layanan ini ya jadi agen sekuritas, distributor SBN, apa ini berarti platform PLUD di Indonesia bisa pelan-pelan jadi kayak super app keuangan gitu? Bakerkit, sebuah perusahaan yang didukung Y Combinator, berevolusi dari sekadar alat perangkat lunak menjadi platform lengkap menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka melalui crowdfunding. Setelah sekitar 12 tahun beroperasi sebagai penyedia alat, Bakerkit memutuskan untuk meluncurkan platform crowdfunding mereka sendiri. Ini merupakan langkah upstream untuk menjadi platform all-in-one yang mencakup penyediaan platform penggalangan dana itu sendiri. Penyelenggara urun dana di Indonesia dapat mencontoh konsep layanan lengkap Bakerkit yang mendukung pengguna sejak dana pertama terkumpul. Dengan fasilitasi POJK 17 tahun 2025, konsep ini mendorong manfaat bagi pemodal sekaligus investasi berkelanjutan. Yuk, ikuti podcast Imajiner yang dibuat dengan dukungan beberapa perangkat AI, membahas inspirasi konsep layanan lengkap dari POJK layanan urun dana terbaru. Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba menelusuri lebih dalam ya soal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 17 tahun 2025. Betul. Ini aturan main baru yang, cukup signifikan ini untuk penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, atau ya, yang sering kita dengar itu Securities Crowdfunding, SCF, di Indonesia. Ya, SCF. Kita lihat apa aja sih perubahan-perubahan kuncinya, terus peluang baru apa yang kebuka. Nah, ini nih yang seru. Potensi peran baru buat penyelenggara layanan urun dana, PLUD, dan juga kemungkinan platformnya bisa berkembang lebih jauh. Kita masuk ke bagian yang kayaknya paling game changing ya di POJK baru ini. Dengar-dengar PLUD sekarang nggak cuma jadi penyelenggara SCF doang, tapi bisa ngerjain yang lain juga. Nah, ini dia. Ini memang salah satu terobosan utama ya di POJK 17. Pasal 5 ayat 1 itu ibaratnya ngebuka pintu buat PLUD untuk melakukan kegiatan usaha lain, di luar SCF intinya. Tapi ya tentu saja, tiap kegiatan tambahan ini perlu izin atau persetujuan OJK lagi. Nggak otomatis. Oke, perlu izin lagi. Contohnya apa aja tuh kegiatan tambahannya? Ada 3 kategori utama lah. Pertama, PLUD itu bisa jadi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi LJKTI, lain yang udah ada aturannya dan diawasi OJK. Asal, yaitu tadi, dapat izinnya. Contohnya di penjelasan disebut penyelenggara inovatif kredit scoring. Pemeringkat kredit alternatif gitu ya? Iya, betul. Atau pemeringkat kredit alternatif. Oke, jadi bisa ngerangkep jadi platform fintech lain kalau diizinkan. Terus yang kedua? Kedua, nah ini yang strategis banget. PLUD bisa melakukan kegiatan usaha lain di sektor pasar modal yang diizinkan. Di penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf B, dikasih contoh eksplisit, menjadi mitra pemasaran bagi perantara pedagang efek. Wah, tunggu. Mitra pemasaran perantara pedagang efek. Maksudnya agen pemasaran perusahaan sekuritas gitu. Persis. Platform SCF bisa jadi semacam agen pemasarannya perusahaan sekuritas. Bantu jual produk-produk investasi mereka. Wah, ini signifikan loh. Jadi platform yang tadinya fokusnya investor ketemu UMKM, sekarang bisa ikut nawarin katakanlah saham-saham di bursa atau reksadana yang dijual lewat sekuritas mitranya gitu. Potensinya ke arah sana, Mas. Dengan izin OJK tentunya ya. Nah, yang ketiga, PLUD juga bisa melakukan kegiatan lain yang disetujui OJK. Contohnya, di penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf C, menjadi mitra distribusi surat berharga negara. SBN. Jualin SBN juga? Ori Syukur Retail gitu? Bisa jadi. Artinya, Anda nanti mungkin bisa beli SBN Retail seri terbaru itu lewat platform SCF langganan Anda. Nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Ini benar-benar bisa mengubah peta bisnis mereka ya. Artinya PLUD bisa dapat sumber pendapatan baru, nggak cuma dari success fee penerbitan SCF. Bisa dari komisi pemasaran produk lain. Buat Anda sebagai investor juga enak ya. Pilihan produknya jadi makin banyak di satu tempat. Betul sekali. Yang menarik kan potensi sinergi dan efisiensinya. PLUD itu kan udah punya basis pengguna, investor yang memang minat sama investasi alternatif atau UMKM. Ya, udah ada marketnya. Lebih komplit. Bayangin aja Anda masuk platform, bisa pilih mau investasi di startup, sekalian bisa beli SBN seri baru, atau lihat reksadana dari Sekuritas B. Ini juga seperti disebut di pasal 6, membuka pintu kolaborasi lebih luas lagi. Bisa sama fintech payment, asuransi, atau bahkan sama Nazir. Nazir? Pengelola dana wakaf itu? Iya, untuk fasilitasi penerbitan sukuk berbasis wakaf misalnya, jadi potensinya luas sekali. Oke. Dengan semua potensi perluasan layanan ini ya jadi agen sekuritas, distributor SBN, nyambung ke fintech lain.
Apa ini berarti platform PLUD di Indonesia bisa pelan-pelan jadi kayak super app keuangan gitu? Khususnya buat segmen UMKM sama investor retail. Kayak mungkin modal Baker Kit gitu di luar negeri. Kan dia mulai dari crowdfunding, terus nambah layanan pemasaran, logistik buat kreatornya. Analogi sama evolusi platform kayak Baker Kit itu relevan sekali, Mas. Secara teori ya, kerangka hukum di POJK 17 ini, terutama lewat pasal 5 ayat 1 huruf A dan C tadi yang bolehin PLUD jalanin LJKTI lain, atau kegiatan lain yang disetujui OJK, itu memang nyediain landasannya. Landasan buat pengembangan ke arah platform yang lebih terintegrasi. Atau yaitu tadi, super app keuangan mikro atau UMKM. Jadi bayangannya satu aplikasi bisa buat urun dana saham UMKM, terus bisa beli SBN juga, mungkin nanti kalau PLUD-nya punya izin P2P lending bisa ada pinjaman juga, terus nyambung sama pembayaran digital, gitu kali ya? Kemungkinan strategisnya ada ke arah sana. Platformnya jadi semacam one-stop financial hub lah buat UMKM dan investornya. Ini bisa jadi nilai tambah yang kuat banget. Tapi, nah ini tapinya nih. Haha, pasti ada tapinya ya. Iya dong, kita harus realistis juga. Ini bukan berarti otomatis jadi super app gitu aja. Tiap langkah perluasan layanan di luar SCF inti, itu wajib hukumnya dapat izin atau persetujuan terpisah dari OJK. Itu jelas di pasal 5 ayat 2. Ah, oke. Tetap harus lewat OJK. Pasti. OJK pasti akan nilai dulu kesiapan teknologinya gimana, manajemen resikonya, tata kelolanya, dampaknya ke konsumen gimana, sebelum kasih lampu hijau. Jadi, POJK 17 ini nyediain fondasi hukumnya, kerangkanya, tapi realisasinya nanti ya tergantung banget sama visi, strategi eksekusi, dan kemampuan si PLUD meyakinkan regulator dan pasar. Paham. Potensinya gede, tapi jalannya bertahap dan diawasi ketat. Dengan aturan main baru ini, dan potensi perluasan layanan PLUD, gimana Anda sekarang lihat SCF sebagai pilihan investasi? Apakah peluang platform SCF jadi lebih terintegrasi, jadi super app mini gitu, menarik buat Anda? Dan kira-kira apa langkah Anda selanjutnya? Mungkin pelajari lebih dalam profil PLUD tertentu, atau tinjau ulang porsi investasi Anda di SCF? Ya, semoga penelusuran kita kali ini bisa kasih Anda bekal pemahaman yang lebih oke ya, buat menavigasi lanskap SCF di era baru ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.